Ya, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Yang mana tugas disusun guna memenuhi pendidikan akhlak tasawuf dengan dosen pengampu Ibu Nurul Husaini, MPDI. Judul makalah kami adalah pengertian moral dan akhlak yang disusun oleh Fitriansah dan Zainul. Baiklah, adapun latar belakang dari makalah kami yaitu akhlak merupakan salah satu kehadiran tentang tidaklah berlebihan jika misi utama dari Rasulullah Muhammad SAW adalah menggunakan akhlak yang mulia. Begitulah yang telah disabdakan oleh beliau. Dan sejarah mencatat itu karena dukungan akhlaknya yang mulia. Hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam berbagai hal agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kesadaran akhlak adalah kesadaran manusia tentang dirinya sendiri, di mana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Disitulah membedakan halal dan haram, hak dan batil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukan. Itulah hal yang khusus manusiawi. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian akhlak, etika, dan moral? Yang kedua, apa perbedaan dan perasaan antara akhlak dengan etika dan moral? Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara akhlak dengan etika dan moral? Adapun tujuannya, yang pertama mengetahui pengertian akhlak, etika, dan moral. Yang kedua mengetahui perbedaan dan persamaan antara akhlak dengan etika dan moral. Dan yang ketiga mendefinisikan keterkaitan antara akhlak dan etika dan moral. Baiklah, selanjutnya masuk ke tahap pembahasan yang akan dibahas oleh rekan saya Zainul Fahmi. Kepada Zainul, saya persilakan. Pengertian akhlak. Dilihat dari sudut bahasanya, akhlak berasal dari kata kholako, yang berasal dari katanya kholakun, yang berarti pelangai, tabiat, dan adat. Secara terminologi, berarti kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi adat atau budaya yang mengarah pada kebaikan maupun keburukan. Menurut derajat yang dikutip oleh Mukniah dalam bukunya, akhlak secara kebahasaan bisa baik atau bisa buruk, tergantung kepada nilai yang dipakai sebagai landasannya. Meskipun secara sosiologis di Indonesia, kata akhlak sudah mengandung konotasi baik. Jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Selanjutnya, pengertian moral. Perkataan moral berasal dari kata Latin, yaitu mores, jamak dari kata mos yang berarti kebiasaan. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, orang itu mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pengertian etika.
Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar, salah, buruk, dan tanggung jawab. Dalam pemahaman etika, sebagai pengetahuan mengenai norma baik buruk dalam tindakan mempunyai persoalan yang luas. Lanjutnya. Baiklah, itu adalah pengertian akhlak, etika, dan moral. Selanjutnya kita masuk perbedaan antara akhlak, etika, dan moral yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Riki Ifriansah. Pada Riki, kami persilakan. Satu, perbedaan antara akhlak dan etika dan moral. Perbedaan antara akhlak dengan etika dan moral dapat kita lihat pada sifat kawasan pembahasannya, di mana etika lebih bersifat teoritis dan memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral dan susila lebih bersifat praktis, yang ukurannya adalah bentuk perbuatan, serta sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk pun berbeda, di mana akhlak berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Etika berdasarkan akal pikiran, sedangkan moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Jika masyarakat menganggap perbuatan itu baik, baik pula nilai perbuatan itu. 2. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat kita paparkan sebagai berikut. A. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangi yang baik. B. Akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya, baik semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. C. Akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. 3. Keterkaitan antara akhlak, etika, dan moral. Keterkaitan antara akhlak dan dengan etika, moral bisa dilihat dari segi fungsi dan perannya, yakni sama-sama menentukan hukum atau nilai suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga dengan ini kita akan tercipta masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Baiklah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu penutup. Adapun kesimpulan dari makalah ini, yang pertama adalah akhlak. Akhlak berarti kemampuan membuat tentang sesuatu yang dilakukan secara ulang-ulang sehingga menjadi adat atau membudaya yang mengarah pada kebaikan. 2. Etika. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun kelompok.
Moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Adapun perbedaan antara akhlak dan moral dapat kita lihat pada sifat dan kawasan pembahasannya, di mana etika lebih teoritis dan memandang tingkah laku manusia secara umum, sedangkan moral lebih bersifat praktis. Adapun persamaan antara dengan etika dan moral, yaitu sama menentukan hukum mulai dari suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga dengan ini akan tercipta masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Adapun saran. Saran dalam kehidupan seseorang harus memiliki moral dan etika yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tercipta tatanan masyarakat yang beradab. Adapun penerapan akhlak moral dan etika harus ditanam sejak dini. Penanam moral, etika, dan akhlak sejak dini diharapkan mampu mencetak generasi bangsa yang diharapkan oleh semua masyarakat. Penerapan ketiga hal tersebut dapat dilakukan di lingkup formal maupun informal. Sedangkan bagi mereka yang telah menginjak remaja, akhlak, moral, dan etika mencerminkan kepribadian diri dari seseorang tersebut. Sehingga apabila akhlak, etika, dan moral baik, maka orang lain akan dipandang baik dan akan dihargai di kehidupan masyarakat. Baiklah, ini saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.